Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Saiful Afa selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Perkenalkan, saya Santi Rihatatul Ais, NPM 0123076971. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya ada Adinda Permata kami, NPM 0123079441. Dan ada teman saya lagi, yaitu Muhammad Novan Faisola, NPM 0123080221. Sebelum masuk ke materi, di sini kami akan membahas materi ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Apa sih ekonomi Islam dalam lintas sejarah? Ekonomi Islam dalam lintas sejarah itu membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam berbagai situasi dan tantangan dari zaman Nabi hingga zaman modern ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kita, dan jangan lupa ikuti terus ya. Permasalahan ekonomi akan selalu hadir dan seringkali permasalahan tersebut bukanlah permasalahan baru. Permasalahan yang dihadapi saat ini mungkin saja sudah pernah terjadi di masa lalu, hanya berbeda tempat dan waktu. Oleh karenanya, kita perlu belajar bagaimana para ilmuwan terdahulu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apakah pemikiran mereka dapat menjadi fondasi untuk menyusun solusi atas permasalahan ekonomi yang dihadapi? Oke, selanjutnya, cara menyelesaikan masalah tersebut di ekonomi konvensional dan di ekonomi Islam tentu berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan worldview. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk mempelajari bagaimana pemikiran para pemikir Muslim terdahulu dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi di masa tersebut. Selanjutnya, menurut Joseph Schumpeter mengenalkan istilah Great Gap. Apa sih Great Gap itu? Great Gap dalam perkembangan pemikiran ekonomi, ada kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih dari 5 abad. Setelah peradaban Yunani, tidak ditemukan adanya pemikiran ekonomi hingga pada masa Thomas Aquinas pada tahun 1225 hingga 1274 Masehi. Yang pertama, ada pemikiran ekonomi barat. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, Eropa mengalami Dark Ages atau abad ke-8 yang menyebabkan stagnasi dalam pemikiran ekonomi. Pemikiran ekonomi mulai berkembang kembali pada zaman merkantilisme pada abad ke-16 dan klasik pada abad ke-18 dengan tokoh seperti Adam Smith. Yang kedua, ada pemikiran ekonomi Islam. Pada masa kejayaan peradaban Islam pada abad ke-8 hingga ke-14, para ilmuwan muslim seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrizi telah mengembangkan konsep ekonomi berbasis etika, keadilan sosial, dan mekanisme pasar. Namun, setelah pada abad ke-14, pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi akibat berbagai faktor seperti kolonialisme dan kemunduran politik dunia Islam. Di samping sini ada kerangka yang merupakan bagian yang menggambarkan perkembangan pemikiran ekonomi dari masa kuno hingga ekonomi modern. Berikut adalah penjelasan alurnya. Yang pertama ada pemikiran Yunani. Pemikiran Yunani merupakan salah satu pondasi awal pemikiran ekonomi. Dipengaruhi oleh filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Yang kedua ada sumber Bible, yaitu pemikiran ekonomi yang dipengaruhi oleh ajaran dalam kitab suci Kristen. Dan yang ketiga ada ajaran Quran. Islam memberikan pandangan ekonomi yang berbasis pada ajaran Al-Quran yang kemudian dikembangkan oleh para cendekiawan muslim. Yang keempat ada cendekiawan muslim. Cendekiawan muslim itu pada abad ke-10 sampai 15 Masehi. Para pemikir muslim seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Al-Farabi mengembangkan teori ekonomi berdasarkan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Dan yang kelima ada skolastik. Pada abad ke-12 sampai abad ke-15 Masehi.
Apa sih skolastik itu? Skolastik merupakan pemikiran ekonomi yang berkembang di Eropa, terutama dipengaruhi oleh ajaran gereja dan filsafat moral. Yang keenam, ada pemikiran merkantilisme pada abad ke-16 sampai ke-18 Masehi, sebuah sistem ekonomi yang menekankan peran negara dalam mengendalikan perdagangan untuk meningkatkan kekayaan nasional. Nah, yang ketujuh ada fisiokrat pada tahun 1755 sampai 1775. Aliran yang menekankan bahwa tanah dan sumber daya alam adalah sumber utama kemakmuran ekonomi. Dan yang ke-8 ada ekonomi klasik atau ekonomi klasik ini yaitu teori modern yang dimulai dengan Adam Smith yang menekankan pasar bebas dan prinsip invisible hand. Kesembilan, ada ekonomi mainstream. Pada abad ke-20, perkembangan ekonomi modern yang mencakup berbagai teori seperti Keynesian, neoklasik, dan monetaris. Yang ke-10 atau yang terakhir, itu ada ekonomi Islam modern atau saat ini. Ekonomi Islam berkembang dengan menghadapi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan dan bisnis sebagai respon terhadap ekonomi konvensional. Nah, kerangka di samping ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam dan ekonomi Barat itu mainstream memiliki akar pemikiran yang berbeda namun saling berpengaruh sepanjang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi ekonomi Islam. Lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim. Secara garis besar, secara pemikiran ekonomi Islam memiliki 4 fase perkembangan. Yang pertama, fase pertama yakni masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah atau sampai 1058 Masehi. Yang kedua, fase ini pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat, dimulai dari tahun 450 Hijriah sampai 1058 Masehi hingga tahun 850 Hijriah sampai 1446 Masehi. Yang fase ketiga, pada periode ini tidak ditemukan pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 850 Hijriah sampai 1446 Masehi hingga 1350 Hijriah sampai 1932 Masehi. Fase keempat ini adalah periode kebangkitan dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Fase pertama, pemikiran ekonomi Islam. Fase fondasi ekonomi Islam dimulai sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dengan membangun sistem ekonomi berbasis keadilan sosial, pasar baitul dan zakat. Prinsip ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, termasuk larangan ikhtiar dalam kurung penimbuhan atau penipuan. Para khalifah Rasyidin melanjutkan pengembangan ekonomi. Abu Bakar menegakkan zakat, Umar bin Khattab membentuk Hizbah dan menerapkan kharaj atau pajak tanah, Utsman bin Affan meningkatkan produktivitas pertanian, dan Ali bin Abi Thalib menekankan keadilan ekonomi. Pada era Bani Umayyah dan Abbasiyah, sistem khalifah menjadi dinasti, mendorong ulama seperti Abu Yusuf dan Al-Mawardi untuk membahas ekonomi dan tata kelola negara. Urbanisasi dan perdagangan berkembang pesat, serta reformasi moneter dilakukan dengan cetakan dinar dan dirham. Namun kebijakan pajak yang tidak adil memicu ketidakpuasan rakyat. Fase kedua, pemikiran ekonomi Islam. Fase ini ditandai dengan berkembangnya pemikiran ekonomi Islam melalui karya para intelektual seperti Al-Asfahani, Al-Ghazali, Jafir, Dimashqi, Khaldun, dan Al-Marizi. Etika ekonomi. Al-Asfahani dan Al-Ghazali membahas etika ekonomi mencangkup manusia dan kebutuhannya, produksi harta, serta pengeluaran. Al-Ghazali menekankan pentingnya rasionalitas dalam ekonomi, fungsi uang, larangan riba, serta konsep daruriyah, hijriyah, dan tasniyah dalam masukiyah syariah. Perdagangan dan harta.
Safer Al-Timasi dalam Al-Isya fi Mahasin Al-Hijran membahas perdagangan, verifikasi harta, spesialisasi kerja, serta konsep permintaan dan penawaran. Ia juga menekan pentingnya kejujuran dan keuntungan yang wajar dalam bisnis. Institusi Hizbah Ibnu Taimiyah dan Al-Ulwah memperdalam konsep hizbah yang berfungsi sebagai pengawasan ibadah dan muamalah. Ibnu Taimiyah dalam Al-Hizbah di Islam membahas dalam teori hizbah dan inferensi harga, sedangkan Al-Ulwah lebih fokus pada aspek teknis tugas seorang mustasib. Analisis sejarah ekonomi. Ibnu Khaldun meneliti siklus peradaban tanpa pajak tinggi serta peran spesialis kerja dan perdagangan. Al-Maghrizi memperkuat analisis ini dengan mengkaji inflasi dan faktor penyebabnya. Fase ketiga, pemikiran ekonomi Islam. Pada periode ini, pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi, dengan ulama lebih banyak mengutip pendapat sebelumnya dan mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab masing-masing. Beberapa tokoh mulai mendorong kebangkitan pemikiran berbasis Al-Quran dan Sunnah seperti Syekh Waliyullah 1703-1762 Masehi yang menekankan kerjasama ekonomi dan mengkritik riba serta pajak tinggi di Kerajaan Mughal. Muhammad Iqbal 1877-1938 Masehi mengkritik kapitalisme dan sosialisme serta menekan keadilan sosial melalui zakat sebagai instrumen ekonomi Islam. Fase keempat yaitu pemikiran ekonomi Islam. Periode kebangkitan ekonomi Islam ini dimulai seiring kemerdekaan negara Muslim pada 1930 sampai 1960-an. Kajian ekonomi Islam berkembang terutama terkait keuangan syariah seperti perbankan tanpa bunga, zakat, dan jaminan sosial. Pada 1960 sampai 1970-an, analisis tentang konsumsi, produksi, dan bagi hasil semakin mendalam. Konferensi Internasional Ekonomi Islam pertama di Mekah 1976 menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Dinda Permata Kami. Saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Beberapa tokoh utama dalam fase ini. Yang pertama, Abu A'la al-Maududi. Pemikirannya mempengaruhi ekonomi Islam, khususnya tentang riba dan kepemilikan tanah. Yang kedua, Umar Chapra, berkontribusi dalam sistem moneter dan pembangunan berbasis maqasid al-syariah. Yang ketiga, Bakir Asatir, penulis Iqtisaduna membandingkan ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Yang keempat, Najatullah As-Sidqi, ahli keuangan Islam dengan banyak karya akademis. Keuangan syariah terus berkembang, namun ekonomi Islam masih dianggap sebagai pelengkap, bukan sistem utama. Kajian akademis terhadap fondasi ekonomi Islam juga masih terbatas. Sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Ekonomi Islam di Indonesia berakar dari kerajaan Islam Nusantara, seperti penggunaan dinar dan dirham, dan sistem pajak berbasis syariah di Aceh. Tokoh seperti Nuruddin Ar-Raniri dengan buku Bustan Salatin 1638 dan Syaikh Abdul Rauf Al-Sinkili dengan buku Mirat Al-Tulab membahas ekonomi Islam, terutama wakaf, namun penjajahan menghambat perkembangannya. Pada abad ke-20, pemikiran ekonomi Islam kembali berkembang, dipengaruhi oleh gerakan reformasi dan tokoh seperti H.M. Rasidi, Syafruddin Prawira Negara, Buya Hamka, dan Hos Cokro Aminoto. Dalam Islam dan Sosialisme 1924 menyatakan bahwa sosialisme Islam lebih sesuai dengan nilai Islam. Di kuartal keempat abad ke-20, era keuangan Islam dimulai dengan berdirinya Baitul Mal, Watamil, dan Bank Muamalat 1992. Setelah krisis moneter 1998, sistem keuangan Islam dinilai lebih stabil, mendorong pertumbuhan bank syariah dan pendidikan ekonomi Islam. Studi kasus Reformasi Ekonomi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi, khalifah dari Bani Umayyah dan cicit Umar bin Khattab, dikenal sebagai pemimpin adil yang melakukan reformasi besar dalam ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, redistribusi kekayaan, mengembalikan aset zalim ke Baitul Mal, mendorong sedekah hingga fakir miskin cukup, serta memisahkan harta pribadi dan negara.
2. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, menegakkan hukum dan membangun infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, reformasi pajak, melarang jual beli tanah haraj, menyesuaikan pajak petani dengan harga pasar, menghapus jizah bagi mualaf. Yang keempat, produktivitas lahan, mendorong pengolahan tanah mati dan memberi bantuan modal kepada petani. Reformasi ini sukses mengentaskan kemiskinan dalam waktu singkat, zakat melimpah hingga tidak ditemukan fakir miskin, dan dana digunakan untuk membebaskan budak, membangun fasilitas umum, serta membantu pernikahan muda-mudi. Kesimpulan, pemikiran ekonomi Barat tidak langsung merujuk pada Yunani, melainkan dipengaruhi oleh cendekiawan Muslim yang menghidupkan dan mengembangkan warisan intelektual Yunani, terutama sejak kekhalifahan Abbasiyah. Pengaruh ini menyebar ke Eropa melalui penerjemahan, pendidikan, perdagangan, dan diplomasi. Namun, ekonomi Islam tidak berlandaskan filsafat Yunani, melainkan pada Al-Quran dan Sunnah. Khulafaur Rasyidin memberikan contoh konkret dalam kebijakan ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam berkembang melalui 4 fase: fondasi, perkembangan, stagnasi, dan kebangkitan yang masih berlangsung hingga kini. Sekian dari kami tentang penjelasan ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.